Yang pertama adalah hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah, tidak berprasangka buruk. Artinya nggak perlu kita berprasangka atau menduga kalau orang ini ada tanda-tanda kematian, karena biarpun ada tanda kematian pun belum tentu mati. Maka biasanya perbincangan tentang tanda-tanda kematian itu akan diceritakan kalau orang itu sudah mati. Oh, sebelum mati aku melihat begini, ada tanda begini, tapi ternyata ada tanda dilihat tapi nggak mati-mati. Jadi nggak perlulah kita sebut. Kalau memang itu keluarga, apalagi orang tua dan sebagainya, kalaupun ada tanda-tanda kematian, tetap kita husnudzon, semoga panjang umur. Jadi tanda, namanya tanda tidak harus ada. Nah, kadang tanpa sengaja bahkan ada kematian tanpa tanda. Iya, lagi ngobrol asik sendaguro bareng ke kamar meninggal ada. Jadi hendaknya kita jangan berurusan dengan ini, nanti malah membuat kita was-was. Ngelihat orang begini langsung wah ada tanda kematian. Kadang lihat diri sendiri tanda kematian. Akhirnya hidupnya adalah akan, tapi hendaknya kita setiap saat menyiapkan diri untuk mati. Kapanpun mati, mari kita siap dengan menjauhi kemaksiatan, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah dan seterusnya. Baik. Tapi ada biasanya sering kali ya dari cerita-cerita orang-orang yang mengalami kematian di keluarga gitu tuh Bu ya, di saat sakit gitu misalnya, itu kadang meninggalnya itu malah bukan pada waktu lagi sakit-sakitnya Bu ya. Jadi udah dikira sehat, udah makan, udah kelihatan seger, fresh, udah mau pulang tiba-tiba meninggal gitu Bu ya. Itu kadang menjadikan ada kekhawatiran tanpa disadari gitu. Itu gimana menghilangkannya? Itu yang kami sampaikan. Ada orang ada tanda kematian, yaitu sakit-sakit nggak mati-mati. Ternyata di saat sehat justru itu menunjuk, justru itulah maka kami kata nggak perlu kita berprasangka. Gitu Bu ya. Karena bisa saja sehat-sehat beneran. Kan itu semua diceritakan setelah meninggal kan? Setelah ya Allah kemarin dilihat lagi seger-segernya gini-gini. Semuanya ceritanya setelah meninggal. Coba yang lain seger-seger beneran ada atau tidak? Ada juga. Jadi nggak perlu. Jadi nggak boleh kita ke arah sana biar hati kita tenang. Karena nanti biasanya ini paling bahaya orang membaca tanda-tanda sehingga ngelihat mimiknya orang wah begini, ini begini. Itu akhirnya kita menjadi orang prasangka terus. Bahkan hendaknya dalam keadaan apapun kita bisa berprasangka baik kepada Allah, kepada manusia juga. Sebab ada satu orang suka membaca wajahnya orang. Ini kalau duduknya begini, orangnya begini, hatinya begini, orangnya ini bahaya banget. Jadi kita melihat, kita hendaknya selalu ke depan. Artinya berharap bahwasanya semuanya baik. Misalnya kita melihat ada orang, selama ini kita telah salah baca buku. Yang kita baca adalah buku-buku ngajari prasangka buruk. Wah orang ini menurut buku yang saya baca dia begini, alisnya begini, ini begini, wah ini. Tidak langsung kita dia orang baik. Yes, kita langsung kita pangkas. Iman kepada yang gaib adalah salah satu rukun iman. Gaib itu ada dan harus kita yakini. Cuman gaib semacam apa yang harus kita yakini. Jangan gaib bohongan, kan begitu. Sehingga tolong kembali kepada satu buku yang sengaja kami hadirkan tentang akidah. Akidah kan macam-macam. Satu buku kami judul dengan Al-Ghaibiyat, As-Sam'iyat. As-Sam'iyat adalah beriman kepada yang gaib. Sebetulnya itu sama dengan kitab akidah yang dulu, cuman kami khususkan supaya lebih mudah telah. Yang di awal bab kami jelaskan rambu-rambu beriman kepada yang gaib itu gimana caranya. Baru contohnya apa? Iman yang gaib itu harus dari berita dari Al-Quran, hadis yang mutawatir, sampai kepada hadis yang pasti benarnya. Dan diriwayatkan orang banyak, nyampe kita baru itu kita percaya. Makanya kita percaya surga, padahal belum melihat. Ya kan? Kita percaya neraka, belum melihat. Kita percaya mbah kita Nabi Adam, kita tidak pernah bertemu. Al-Quran yang bicara. Cuman tanyakan siapa yang ngomong orang mati balik lagi ke rumah itu di mana itu ceritanya. Nah, ini kan harus yakin ini ilmu kan ada jelas, ada sandak rambunya. Diketebutkan dari kitab banyak kitab disebut misalnya. Loh, Anda baca tapi dalam mengimani rambunya ini riwayat siapa yang meriwayatkan benar tidak, apakah sampai derajat mutawatir atau tidak? Jangan gampang Anda mendengar kata tetangga. Wah, kalau kata tetangga banyak, apalagi senang nonton sinetron itu orang ketabrakan itu gentayangan dia. Jalan-jalan ke mall pakai baju merah. Wah ini. Ini kan aneh-aneh. Dari mana keyakinan? Kalau orang baik meninggal dunia, dia mendapatkan kenikmatan, disodorkan kenikmatan siang malam. Kalau dia orang ahli maksiat, mendapatkan seksa. Kok enak banget jalan-jalan, dia balas dendam. Dari mana ini? Mohon maaf deh. Jadi ini ada rambu-rambu tentang keimanan.
Cuman kalau Anda berkenaan dengan orang awam, tidak bisa serta-merta membuat pendekatan. Anda sering minum teh dengan mereka, Anda majelis dengan mereka, Anda boleh langsung Anda, oh namanya orang yakin kok, biarpun salah, dia meyakini kok. Karena itu keyakinan. Seperti orang yang beriman kepada Tuhan selain Allah, yakin dia. Anda caci marah, maka Anda yang lembut dengan mereka. Yang jelas orang meninggal dunia punya tanggung jawab dia. Di saat dihantarkan dia ke alam barzah, dia ke kubur, kubur itu hanya menyimpan jasad. Dia masuk alam baru namanya alam barzah, alam penantian. Sehingga menurut ahli akidah ahli sunnah wal jamaah, di alam penantian mendapatkan kenikmatan surga. Mendapatkan kenikmatan surga harus paham makna kenikmatan surga. Dan juga mendapatkan siksa neraka. Nah, seperti keluarga Fir'aun disebutkan dalam ayat Al-Quran. Nah, itu bukan jalan-jalan nuntut gentayangan segala macam, pulang ke rumah, nangis-nangis segala macam. Mohon maaf, ini masalah keimanan. Anda itu kan punya rambu-rambu. Coba bicara, rambu-rambu keimanan itu harus iman yang harus kita imani sesuai dengan ada hujjahnya, dalilnya, berita dari Al-Quran. Iman yang gaib, kiamat, ada nanti, ada Ya'juj wa Ma'juj. Kita belum lihat, kita harus percaya karena Al-Quran yang menyebutkannya. Tapi kalau tidak, kalau hanya berita kata orang, mimpi nggak bisa kita percaya. Anggap saja satu kampung bermimpi, nggak, mimpi bukan hujjah. Jadi harus ada rambu-rambunya, sederhana. Pulang jalan-jalan ke tol. Katanya dua nih, ada perempuan jahat, dia kemudian dibunuh, dia balas dendam. Loh kok enggak bener, kok enak jalan-jalan, beli bakso lagi dia. Walhasil ini keyakinan itu jelas ilmunya, rambu-rambunya jelas. Suatu ketika ada satu lagu tentang itu, kami mencoba menjelaskan, sebagian belum bisa paham karena memang belum punya rambu-rambu. Coba tanyakan kepada apa guru akidah Anda, rambu-rambu gaib yang harus saya yakini itu bagaimana? Bukan roh gaib kata tangga siapa, gaib yang disampaikan oleh Al-Quran, harus gitu. Atau hadis yang mutawatir, atau hadis tidak mutawatir tapi sudah disepakati ulama pemahamannya menjadi ijma. Nanti ada tambahannya itu. Ini pun boleh mengingkari, Pak. Ada orang yang mengizinkan untuk mengingkari. Tapi kalau hanya kata orang, nah ini ya macam-macam. Ini jadi sederhana. Jadi itu tidak perlu dipercayai, tapi Anda harus punya akhlak untuk menjelaskan. Tidak bisa langsung wah tidak benar dan sebagainya. Itu seperti orang beriman kepada Tuhan selain Allah kok. Yakin dia karena berita yang didengar di masyarakat dari masa ke masa. Maka Anda harus mainnya cantik, memberikan pemahaman dari rambu-rambu cara beriman. Maka tolong kembali kepada satu kitab yang kami tulis, namanya kitab Sam'iyat. Mana Sam'iyat? Kitab yang menyebut tentang iman kepada yang gaib. Jadi akidah lanjutan setelah akidah khamsin, kita Sam'iyat. Dan itu mungkin ya harus kami rindu bahasa yang kitab itu betul-betul disebar supaya Anda tidak salah di dalam mengimani yang gaib. Sekarang ini macam-macam tempat kita. Ada Nyiplorong, ada Nyiroro Kidul, ada Wewe Gombel, ada masa ini kata apalah ya. Ada cara mengimannya seperti apa? Ada. Ini kitabnya. Dan ini harusnya menjadi buku wajib untuk kesempurnaan keimanan kepada yang gaib. Ada bukunya. Tinggal diambil. Wallah alam bisawab. Mohon maaf ini kalau nanti menyinggung, ada orang menuhankan yang disebut nyinyi itu. Kalau Anda punya agama beda, kami tidak mencaci Nyi apapun terserah. Tapi kami tidak mencaci yang mempercayai Nyi Rokodil sebagai Tuhannya atau apanya, tidak. Kami hanya bicara di ranah kaum muslimin. Mohon maaf, yang berbeda, kalau agama Anda berbeda dengan kami, tentu keyakinan Anda beda dan kami hargai keyakinan Anda. Yang kami maksud adalah seorang muslim jangan mempercayai hal-hal begitu. Jadi kami hanya bicara kepada saudara-saudara kami. Adapun Anda yang agama Anda berbeda dengan kami, dengan keyakinan Tuhan Anda, urusan Anda. Dan saya pun tidak boleh mencaci Tuhan Anda. Kami tidak boleh mencaci Tuhan Anda. Bahkan kalau mencaci Tuhan Anda dimarahi oleh Al-Quran. Allah marah kok. Kita dilarang untuk mencaci Tuhannya orang-orang, bukan Tuhan yang diyakini oleh orang lain, nggak boleh. Cuman kami nyebut karena masar kita, nggak boleh kita percaya adanya ini, nggak boleh mempercayai. Sama seperti Anda, mungkin orang yang beragama Hindu, Nasrani dan sebagainya, Anda punya keyakinan tentang Tuhan, lalu Anda melarang percaya Nabi Muhammad, ya sah Anda mengatakan begitu. Dan saya tidak boleh tersinggung, ini masalah keimanan kok. Anda mengatakan kepada jamaah Anda, jangan percaya kepada orang yang namanya, itu urusan Anda, karena agama Anda. Saya pun tidak boleh marah-marah kepada Anda. Karena keyakinan nggak bisa dipaksakan.
Sama di saat kami mengatakan orang muslim tidak percaya dengan Tuhan ini yang dipercaya oleh agama lain, sah. Yang tidak boleh adalah kita mencaci, tidak boleh mengolok, tidak boleh merendahkan. Wallahu a'lam bishawab.